Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bainatil huda wal furqan. Alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Malikul Mannan. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyraful insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu bi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim ala mamadi duhuril zaman. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw walidin shalihin yad'u lahu. Shadaqal azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Kyai Haji Abdul Rahim selaku Dewan Pembina, juga yang saya muliakan Al-Ustaz Haidom Burhanuddin MA, juga selaku anggota Dewan Pembina. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Kyai Haji Sholihin Kurniawan MPDI selaku Ketua 1 Yayasan Pendidikan Islam Al-Imarah. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Deden Junaidi MED selaku Ketua 2 Yayasan Al-Imarah. Juga yang terhormat dan yang saya muliakan Ustadz Komarudin SPDI selaku Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Al-Imarah, para pimpinan sekolah dan madrasah
mulai Raudatul Atfal, SDIT, MI, SMPIT, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren, serta para wakil musyrif dan musyrifah, pembina keputrian yang tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau-beliau semua. Juga yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, wisudawan wisudawati kelas akhir, baik di unit RA, Madrasah Ibtidaiyah, SDIT, Sanawiyah, SMPIT, dan juga Madrasah Aliyah maupun pondok pesantren yang saya hormati. Anak-anak sekalian, wisudawan wisudawati kelas akhir yang Abi cintai dan juga Abi banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, di hari yang ke-18 bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, bertepatan tanggal 18 bulan Juni tahun 2022, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dalam rangka mengikuti acara haflah akhir sanah, kelas akhir tahun pelajaran 2021-2022 atau 1442 Hijriah 1443. Tentu yang menjadi harapan kita semua, semoga silaturahim kita pada kesempatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang diselenggarakan semoga acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehadiran kita di tempat ini, kembali kita dari tempat ini, semoga semua itu Allah catat sebagai amal ibadah kita, amal ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, amal ibadah yang dapat mengangkat derajat kita ke maqam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya, istiqomah di dalam mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga kita pun wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, kegiatan haflah akhir sanah yang dilaksanakan oleh Yayasan Muslim Al-Imarah untuk semua jenjang pendidikan yang ada. Ini adalah bertujuan, yang pertama adalah sebagai ajang silaturahim di antara kita. Silaturahim antara orang tua murid dengan lembaga, dengan guru-guru, dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dan juga pengurus yayasan dan pembina yayasan.
Ini perlu, ini penting, harus kita lakukan. Sangat boleh jadi selama putra putri kita, putra putri bapak-bapak dan ibu-ibu belajar di jenjang pendidikan, apakah itu di RA, di madrasah ibtidaiyah atau SDIT, sanawiyah, SMP, dan maupun juga di madrasah aliyah, kita tidak pernah bertemu secara langsung seperti ini. Namun pada saat ini alhamdulillah kita bisa bermuajah, bisa bertatap muka. Silaturahim harus terus kita bangun, karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa silaturahim ini merupakan ajaran daripada Rasulullah, ajaran agama kita. Rasul menjamin dalam satu hadisnya, man sarrahu ayyusata bi rizqihi wa yunsal bi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang pengen dimurahkan rizkinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasir rahimah, maka adalah ia bersilaturahim. Lebih-lebih haflah Aisana ini adalah merupakan satu kesempatan buat lembaga, adalah untuk ajang timbang terima amanah. Tahun yang lalu mungkin untuk RA putra putrinya atau bapak ibu mengisi formulir. Tahun 2019 mungkin putra putri bapak yang duduk di sanawiyah, SMP, IT maupun di aliyah mengisi formulir menyatakan untuk masuk dan siap digembleng di Yayasan Pendidikan Al-Marhum, SDIT maupun juga ibtidaiyah mungkin di tahun 2016 menulis dan mengisi formulir mendaftarkan diri untuk menjadi siswa dan siswi di madrasah ibtidaiyah ataupun juga di SDIT. Artinya untuk SDIT 6 tahun yang lalu, ibtidaiyah 6 tahun yang lalu, sanawiyah, SMP, IT dan madrasah 3 tahun yang lalu, dengan mengisi formulir ditandatangani oleh anak-anak maupun juga diketahui oleh orang tuanya, menitipkan putra putrinya ke Al-Imarah. Hari ini yayasan akan timbang terima putra putri bapak selama 1 tahun untuk di RA, sudah dididik oleh guru-gurunya yang terbaik. Putra putri bapak yang duduk di ibtidaiyah, yang duduk di SDIT, setelah 6 tahun lamanya menimba ilmu pengetahuan, dan hari ini adalah akan ditimbang terima. Sudah dididik di ibtidaiyah selama 6 tahun, di SDIT 6 tahun. Begitupun anak-anak yang duduk di madrasah sanawiyah, SMP, IT, madrasah aliyah, putra putri bapak selama 3 tahun sudah dididik oleh guru-guru, ustaz dan ustazah yang baik, yang sabar insya Allah, dan hari ini akan diserahkan kembali kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ini adalah memang merupakan satu amanah
Saya ingin bicara tentang amanah ini dan sering saya sampaikan berbagai kesempatan. Ini adalah satu amanah anak yang tidak pernah minta untuk dilahirkan dari rahim bapak dan ibu, ya. Dari kita, mereka lahir, maka itu adalah satu kepercayaan dari Allah dan mengamanahkan kepada kita sebagai orang tua. Oleh karenanya, ketika bapak mendapat amanah, kemudian bapak menyerahkan juga, mengamanahkan juga kepada lembaga, mulai di RA, di MI, di SDIT, di SMPIT, di Senawi maupun di ada pada saat ini. Hari ini yayasan sekali lagi akan menyerahkan kembali pada bapak dan ibu bahwa amanah bapak sudah kami laksanakan, walaupun barangkali tadi singgung, ya, 2 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran harus dilakukan secara daring, pembelajaran dilakukan secara online, durasi untuk tatap muka memang sangat terbatas. Awal tahun ajaran kemarin, ya tahun ini maksudnya, kami ingin membuka secara offline, namun belum ada kesempatan. Baru di semester 2 itu pun juga adalah harus terbatas jumlahnya. Namun kita bangga dan bahagia bapak-bapak dan sekalian, tadi anak-anak kita, ya, disampaikan oleh Solihun selaku Ketua Umum Bidang Pendidikan. Beliau menyatakan dan menyebutkan bahwa walaupun dalam masa COVID-19 pembelajaran yang waktunya sangat terbatas atau juga mungkin PBM-nya, proses belajar mengajarnya adalah dengan cara daring, namun anak-anak kita berhasil, baik dari sisi pelajaran-pelajaran yang sifatnya eksak maupun sains yang lainnya. Terbukti siswa-siswa dasar aliyah berhasil meraih prestasi di beberapa olimpiade, maupun juga ekstrakurikuler tadi, anak-anak yang mendapat dan meraih medali emas. Salah satu kegiatan sekolah adalah taekwondo tadi. Hari ini insya Allah, ya bapak-bapak dan sekalian, COVID-19 sudah berlalu. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Omikron insya Allah juga berlalu, walaupun memang hari ini juga mulai digambar-gemborkan bahwa ada Omikron varian baru B4 atau B5, Allah alam itu saya juga belum paham ya. Yang jelas sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa yang dapat mendatangkan kebaikan, yang dapat menghilangkan keburukan, kejelekan, yang dapat menolak segala kejelekan dan keburukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tetap berikhtiar untuk terus melakukan langkah-langkah yang tentunya adalah jangan sampai kita terjangkiti oleh apa yang disebut dengan penyakit Omikron tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kembali ini soal amanah. Anak kita merupakan amanah yang harus kita luruskan, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk waspada.
dalam satu ayat yang disebut tadi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah setiap diri merasa khawatir, merasa takut kalau meninggalkan generasi yang lemah dalam sisi akidah, lemah dalam sisi ekonomi pun juga yang lainnya. Allah berikan jalan keluar. Faliyaqulu qawlan sadida, untuk berkata dalam hati ini adalah memilih melakukan satu perbuatan yang benar. Ibu, bapak yang putra putrinya dididik di RA Al-Imara, insya Allah ya, pendidikan yang diberikan oleh guru-guru dengan kurikulum yang ada adalah pendidikan yang baik dan benar, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena mereka mulai dari pagi diajar Al-Quran, diajar ya, kasih pembelajaran dengan hadis-hadis, doa-doa. Begitupun juga yang di SDIT, di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, SMPIT maupun juga di Madrasah Aliyah. Insya Allah apa yang Bapak titipkan dan apa yang Bapak amanahkan untuk mengenal al-Islam, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, di sini dilaksanakan. Jam 7 anak harus sudah datang ke sekolah, kemudian laki-laki menuju Masjid Jami Al-Imarah, kemudian putrinya di Masjid Putri Fatimatul Zahra, dan juga untuk madrasah maupun juga SDIT RA di kelasnya masing-masing dididik untuk melaksanakan satu sunnah Rasul, sholat duha, membaca Al-Quran di pagi hari. Ini adalah merupakan satu hal. Dan kami dari seluruh Dewan Guru selalu mengatakan, laksanakan sholat duha, doakan ibu bapamu yang sedang berikhtiar dan sedang berusaha mencari nafkah untuk kepentingan keluarga. Semoga mereka diselamatkan oleh Allah, usahanya berkah, kerjanya berkah, ikhtiarnya berkah. Itu yang selalu dididik oleh guru-guru di bawah ini. Setengah 8, 7.30 masuk kelas pembelajaran, belajar berbagai macam mata pelajaran. Artinya ini memang sudah dilaksanakan. Karena memang bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pendidikan dalam Islam itu adalah dimulai dari saat kita akan mencari pasangan. Itu Islam memberikan pendidikannya. Saat kita melakukan hubungan suami istri, itu ada pendidikan di sana. Dalam Islam, manusia adalah berbeda dengan binatang. Ketika tanda-tanda kehamilan atau baik janin sudah mulai berkembang dalam rahim sang ibu, itu ada pendidikan. Kemudian saat melahirkan, ini juga ada pendidikan. Diazankan di telinga kanan, diqomati telinga kiri. Ini pendidikan. Maksudnya apa? Supaya pertama kali menembus gendang telinga anak kita itu ada kalimat Allahu Akbar, kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendidikan.
7 hari setelah lahir, setelah berada di dunia. Pendidikan yang berikutnya adalah mereka diakekahi, dipotongkan kambing. Kalau laki-laki bayinya 2 ekor, perempuan 1 ekor kalau mampu. Dicukur rambutnya, diberi nama dengan nama-nama yang baik. Akikah adalah jenis makanan, sunnahnya dimasak oleh yang bersangkutan kemudian dibagikan. Pendidikan, semoga anak kelak menjadi anak yang dermawan. Rambut dicukur, setelah itu ditimbang rambutnya berapa gram, dihargakan dengan harga perak. Ini adalah kemudian ada mereka andaikan umpamanya ada 5 gram, 1 gramnya 100.000 rupiah, berarti 500.000 rupiah disedekahkan juga untuk anak yatim maupun fuqara masakin. Ini pendidikan juga. Rambut sebagai mahkota, dididik sejak 7 hari dia ada di dunia ini, siap untuk mengeluarkan apa saja. Siap dia habisi rambutnya demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada pendidikan yang lain, yaitu dihitan. Dihitan sudah berarti mencucurkan darah, meneteskan darah, rasa sakit. Ini pun juga mendidik kepada anak kita untuk tegaknya syariat Islam, siap mengeluarkan darah sampai titik darah yang terakhir, siap menanggung rasa sakit demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Pendidikan usia 3 tahun kemudian dimasukkan di KB, ya, 5 tahun masuk RA, 6 atau 7 tahun masuk SD atau MI, kemudian selanjutnya sanawiyah, aliyah, perguruan tinggi. Itu pendidikan kita. Maka jangan sampai nanti anak kita, bapak-bapak ibu sekalian, di kecil dia tinggalnya usah diadani Allahu Akbar. Pendidikan yang dia lalui dari mulai pendidikan ya usia dini sampai ke jenjang perguruan tinggi, jangan sampai luntur Allahu Akbar, jangan sampai luntur akidah. Dan memang saat ini bapak-bapak harus kita sadari, hari ini kita sedang berperang, ya, mempertahankan akidah kita. Betapa banyak perusak akidah. Mungkin kalau kita ikuti WhatsApp, ya, atau kita ikuti YouTube, ketika ada seorang ustaz, sekaliber Ustaz Ali Hidayat menceritakan tentang surga, apa komentar-komentar yang muncul di sana? Kayak udah tahu aja. Kemudian yang lain melempari, iya so tahu tuh Ustaz, dan seterusnya dan seterusnya. Ini berarti memang di sekeliling kita banyak tantangan akidah. Untuk itu bapak-bapak dan ibu yang hormati, mari kita renungkan satu ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika beliau akan wafat. Menjelang wafatnya, menjelang matinya, Nabi Ya'qub panggil semua anaknya. Kalau menyatakan surah Al-Baqarah, antum syuhada'a idza hadara Ya'qub al-maut idza qala ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Ya'qub akan mati, dikumpulkan semua anak-anaknya. Nak, rasa ajar bapak sudah mau tiba. Bapak sebentar lagi anak sudah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau nanti bapak sudah wafat, kalau bapak nanti sudah mati. Anak yang dididik dengan akidah yang benar, anak yang dididik dengan keimanan yang benar, semuanya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu muslimun. Anaknya semua serta menjawab, ayah, bapak, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan yang Esa. Tuhan, ya, Ibrahim, Ismail, Yakub, ilahu wahida, Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu muslimun, dan kepadanya kami berserah diri. Bapak-bapak, enak, pasti nyaman ketika kita semua sebagai orang tua saat menghembuskan napas yang terakhir, meninggalkan dunia yang fana ini. Anak-anak kita yang satu adalah sedang asik membaca Al-Quran, mendoakan orang tuanya, yang satu lagi juga sedang sibuk di hadapan Allah untuk berdoa untuk orang tuanya, yang satu lagi mentalkini orang tuanya. Ini adalah satu harapan sama. Maka oleh karenanya anak-anak kita harus kita jaga akidahnya. Anak-anak kita jaga, jangan sampai anak kita nanti adalah waktu kecilnya kita ajari dengan cara Islam, dikomati dengan cara Islam, diatekahi, kemudian dicukur rambutnya, dikasih nama yang bagus, kemudian juga dihitam. Namun ujung-ujungnya karena dia tidak mendapat bimbingan yang lanjut tentang akidah, maka berarti kita rugi serugi-rugi. Tadi Pak Sasoli menyebutkan, apalah arti jenjang pendidikan yang lain dia gapai, namun dia tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena titel yang hakiki, yang mulia di sisi Allah, ternyata profesor doktor yang tidak beriman, tetapi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah dia yang paling takwa, bertakwa. Ini merupakan sesuatu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya dia menggapai detail yang tinggi, kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah, kekal hanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Kaya raya usaha, pengusaha yang berhasil, namun dia tidak pernah melaksanakan kitab Allah, sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kaya semacam itu pun juga hanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Bapak, di dalam Al-Quran anak kita itu dikatakan ada 4. Pertama, ada anak hanya sebagai perhiasan dunia. Dia adalah baik, dia kemudian berhasilkannya sama orang tua baik, sama tetangga baik, tapi tidak sujud kepada Allah. Ini adalah hanya perhiasan dunia saja, tetap ujung kehidupannya dalam neraka. Ada lagi anak yang sebagai musuh, ada lagi anak yang sebagai fitnah, dan yang tentunya yang keempat ini yang kita dambakan dan kita harapkan dari anak-anak kita yang hari ini di wisuda. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah kami, hablana maksudnya, anugerahkanlah kepada kami, keturunan kami, pasangan-pasangan kami, sebagai qurrata a'yun, penyejuk jiwa, penenang hati.
Ini kebahagiaan yang kita dapatkan. Insya Allah ya, seluruh anak-anak kita yang hari ini sudah baik di RA sampai kepada Sa'aliyah adalah Allah jadikan sebagai anak keturunan kita yang qurrata a'yun waj'alna laka imama, dan jadi imam buat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka saya ingin mengamanahkan kepada Bapak, semua orang tua yang hadir pada kesempatan ini, pertama, luruskan niat hati Bapak di dalam mendidik anak-anak ini, menyekolahkan atau juga memuliakan anak-anak ini semata-mata adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang lainnya. Akan kecewa nanti kalau dalam menyekolahkan anak, memuliakan anak, tapi borotnya, niatnya, nawaitunya, orientasinya salah, akan kecewa nanti. Banyak contoh. Mengkuliahkan anaknya ke perguruan tinggi, fakultas kedokteran, sudah selesai, tinggal ini sudah 1 minggu lagi anaknya wafat karena memang aja sudah tiba. Biaya yang dikeluarkan ratusan juta, mungkin untuk beli sawah, untuk beli mobil, itu lebih dari 1 bisa dia beli. Namun anaknya yang didambakan setelah menjadi dokter, bayangannya adalah gampang cari duitnya, ya. Ternyata belum sempat mendapatkan apa yang dimaksud itu. Dia menjadi cita-citanya itu, anaknya sudah berpulang ke rahmatullah. Kecewa dia. Seluruh apa yang dia keluarkan itu karena memang motivasinya dunia, ya udah gak dapat apa-apa. Tapi sebaliknya, kalau bapak ibu kuliahkan anak kita ini, ya, apakah ke fakultas kedokteran atau juga mungkin juga prodi-prodi yang lainnya, niatnya semata-mata untuk di'ilahi kalimatillah, tegaknya agama Allah di bumi ini. Kalau dia menjadi dokter-dokter yang muslim, dia jadi pengusaha-pengusaha yang muslim, dia menjadi tentara-tentara yang muslim, jadi jenderal-jenderal yang muslim, insya Allah setiap rupiah yang bapak keluarkan dan ibu keluarkan untuk mengkuliahkan anaknya itu adalah menjadi amal soleh suatu jari. Ya itu semangat. Sukses betul menjadi jenderal, sukses betul menjadi pengusaha, sukses betul menjadi dokter. Maka alhamdulillah, mabruk dan berkat diberkahi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi namakan para anak sekalian, ya, buat kalian nih. Nabi ingin amanahkan pada kalian, pertama anak-anak sekalian juga sama yang mau masuk nih pas 12 aliyah nih, ya, yang mau masuk ke fakultas dengan program studi yang sudah dipilihnya, kalau tidak salah ada 30 lah 92. Alhamdulillah sudah 92 yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ABTTIP. Nah, juga luruskan niat kalian, nak, ya. Niat dulu kalau kita apel setiap hari Senin itu selalu dibacakan janji pelajar. Ingat tuh janji pelajar tuh, nak. Hanya saja memang 2 tahun ini karena pandemi tidak ada kegiatan upacara di pagi hari Senin itu. Ada satu janji pelajar, ingin mendapatkan keridhaan Allah. Tanamkan dalam hati kalian masing-masing yang akan kuliah nih. Begitu juga yang tidak atau juga belum sempat untuk kuliah tahun ini. Tanamkan di dalam hati untuk mencari ridho Allah dan bakal untuk di akhirat. Jangan salah niat. Tanamkan juga ingin menghilangkan kebodohan sendiri dan juga orang lain. Tanamkan
sebagai untuk mensyukuri nikmat akal, sebab banyak orang yang berakal tetapi tidak sempat untuk menikmati jenjang perguruan tinggi. Tanamkan juga dalam hati niat untuk mensyukuri sehat walafiat. Alhamdulillah kalian diberikan fisik yang sehat. Alhamdulillah dikasih orang tua yang masih hidup. Kemudian juga habis titip, niatkan di dalam hati kalian semuanya ingin membahagiakan kedua orang tua kalian. Jangan sampai-sampai ya berangkat kuliah atau mungkin juga kalian nanti ngontrak, maka ketika akan berangkat jangan lupa untuk meminta doa kepada orang tua. Jangan lupa untuk menjabat tangannya dengan ketulusan dan keriduannya. Insya Allah kepergian kalian di sana akan mendapatkan berkah. Jangan sesalkan orang tua. Ya. Jangan membuat orang tua kesal, jangan membuat orang tua marah. Mau berangkat kuliah orang tua murka, mau berangkat kuliah orang tua kesel. Jangan. Nggak bakal berkah nanti kalian itu. Niatkan sekali lagi ingin membahagiakan kedua orang tua kita di dunia maupun juga di akhirat. Begitupun kalau nanti di tempat kontrakan kalian, maka kalian harus niatkan keluar dari kontrakan, di pintu kontrakan kalian katakan bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Insya Allah kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi anak TK saja, anak era saja bilang ridho Allah, ridho satu hadis Rasulullah ya. Keridhaan Allah adalah terletak pada kedua orang tua, begitu murkanya juga murka orang tua. Ini so. Kemudian terima kasih pada guru-guru kalian yang sudah mendidik untuk mungkin pada saat dia 3 tahun lamanya. Jangan pernah pilih guru kalian. Ini guru saya, itu bukan guru saya. Kreditan mengajar saya, tidak. Seluruh guru yang ada di Al-Imarah ini adalah guru kalian semua. Minta ridho daripada mereka. Mungkin ada perilaku, ada kata yang kurang berkenan. Sebab hayatul ilmi bimudzakarah, ilmu itu akan menjadi hidup dengan sebab mudzakarah, diskusi ya. Wa nafkuhu biridha syekh, kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu ya, itu adalah dengan ridhonya guru. Wa barakatuhu bi khidmati, keberkahan ilmu itu juga adalah karena kalian berkhidmat kepada guru kalian. Mungkin waktu selama di sekolah disuruh apa oleh guru, suruh piket dan segala macamnya, suruh ngambil kapal atau suruh ngambil penghapus dan segala macamnya, suruh nyapu, itu niatkan sebagai khidmah kepada guru. Insya Allah jalan kalian menuju cita-cita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan satu ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu, anak-anakmu dari siksa api neraka. Dikasih oleh Allah satu gambaran tentang kondisi neraka. Waktu Tuhan nasu ijarah, bahan bakarnya sangat luar biasa, itu adalah batu dan manusia. Di sana juga oleh Allah, alaiha malaikatun gilaz, malaikat yang sangat sangar, malaikat yang sangat menakutkan, syiddat yang sangat kuat. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'alun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid yang putra-putrinya dididik di Al-Imarah ini, yang hari ini di wisuda, berjumlah tadi 761 siswa dari mulai RA sampai ke Madrasah Aliyah, ini adalah dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah. Tantangan untuk menjadi putra-putri yang soleh ini
hari ini saya lagi sangat berat sekali. Ini juga merupakan otokritik buat saya ya sebagai orang tua. Nah, insya Allah dengan kita selalu berikhtiar, selalu berusaha, insya Allah putra-putra kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu yang kita doakan. Setiap sesi kita sholat, kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita. Maka kita juga berharap pendidikan anak-anak kita jangan sampai terputus. Kalau di Yayasan Al-Imaur ini ada unggulan hifzil Quran, janganlah anak kita sekolahkan umpamanya sekolah yang kemudian tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Awak nanti hilang itu apalah. Alhamdulillah ya, beberapa pekan yang lalu sudah dilaksanakan munaqasyah dan wisuda hifzil Quran para hufal ya. Ada yang hafal 1 juz kelas SD IT kelas 1 itu, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz, ada yang juga 20 juz. Ini harus dijaga dan harus dipelihara terus ya. Anak-anak sekalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi yang sudah hafal 20 juz, itu lanjutkan hafalnya nak terus ya. Jangan sampai nanti berkurang atau lupa sama sekali. Sebab Al-Quran itu gampang, lupanya ngapalnya susah, tapi lupanya gampang. Nah, jaga terus Al-Quran. Insya Allah Al-Quran juga membawa keberkahan buat kalian semua. Ini mungkin bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan ya. Intinya bagaimana amanah Allah kepada kita sebagai orang tua kita jaga. Tentu kita ingin ya keluarga kita seutuhnya, bahkan mungkin dengan bapak kita terus atasnya adalah kakek kita, oyut kita, berada dalam satu tempat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka atas nama juga pengurus yayasan saya ya, tadi mohon maaf Pak Hanif ya, saya astagfirullah. Ini hadir juga tengah-tengah kita Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, Pak Muhammad Hanif Ramadhan SE ya. Beliau sebagai pengawas di Yayasan Al-Imaur ini, beliau cucu daripada pendiri juga dan donatur juga Bapak Haji Karjono Wiryo Prawiro yang tahun lalu tanggal 18 bulan Desember ya tahun 2021 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pulang ke rahmatullah ya. Kita doakan beliau dan juga para pendiri-pendiri yang lainnya, Pak Haji Hartono Marjono Sarjana Hukum, kemudian Ibu Soehartini MED, kemudian juga Bapak Ibu Supardiani Teguh Lestari, kemudian juga Bapak Haji Sodikin, Bapak Haji Zakaria ya. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang andil untuk berdirinya Yayasan Al-Imaur ini. Kita doakan yang sudah berbarakatuh, semoga Allah terima amal ibadah mereka, dan saya yakin bahwa pahala yang sudah mereka torehkan ini terus mengalir kepada mereka semua begitu. Dan insya Allah para pelanjut yang hari ini menjadi pengurus, yang hari ini masih menjadi pembina, mudah-mudahan juga bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Allah luaskan kuburan mereka, Allah ampuni dosa mereka, dan pahalanya yakin terus mengalir kepada mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya kami mohon bacaan Fatihah juga Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari yayasan masih punya program. Tadi sudah disinggung bahwa insya Allah di tempat kita acara ini ya, sengaja kami mengadakan acara di sini ya. Pertama memang supaya parkir tidak terganggu di sana,
Di sini juga insya Allah diprogramkan dan direncanakan akan dibangun ya sebagai fasilitas yang memang itu adalah untuk kepentingan lembaga juga, asrama santri putra di sini insya Allah. Ya, dengan sholawat yang dibaca tadi, ayat Al-Quran yang dibaca tadi oleh anak-anak kita, mudah-mudahan itu menjadi doa untuk segera tercapainya cita-cita kita, keinginan kita, yaitu adanya gedung asrama untuk santri putra. Selama ini santri putra memanfaatkan gedung Firdaus yang 5 lantai dasar, ya. Maka sepertinya adalah kita ingin secara terpisah nanti untuk santri putra dengan asrama yang akan kita rencanakan untuk dibangun di depan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di dalam segala niat dan usaha kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini angka yang bisa saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ilmu tak adalah kejahilan desa sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi bi sabab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.